Kita memasuki ke hadis yang pertama, yaitu al-hadisul awal an Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu Imam al-Muhaddisin atau rawahu Imam al-Muhaddisin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari wa Abu Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusairi an-Naisaburi fi sahihayhima alladaini huma asahul kutubi al-musannafah. Kalian insyaallah sudah pada hafal semuanya dalam hadis yang pertama ini dan masyhur sekali di kalangan kaum muslimin. 6. Qala al-muallif rahimahullah al-hadisul awal, dan beliau menjadikan hadis yang pertama ini hadis tentang niat, dan perlunya kita memahami niat dan memperbaiki niat kita. Nah, sebelum kita thalibul ilmi, kita pasti memperbaiki niat kita. Dan harus kita memperbaiki niat kita. Andaikan kalau misalnya kita belajar niatnya untuk misalnya pamer, niatnya untuk misalnya biar cepat lulus, biar nggak sekolah lagi misalnya, itu salah semua niatnya. Niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan niat ini susah untuk dipraktekkan kecuali orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kemampuan untuk niat yang baik. Dan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menjadikan hadis niat ini karena para ulama juga yang lain juga mendahulukan hadis niat terlebih dahulu. Niat terlebih dahulu. Dan sangat baik sekali faedah-faedah yang lain. Karena waktunya sangat sedikit, kita akan membahas An Amirul Mu'minin Abi Hafs. Abi Hafs ini adalah kunyahnya atau lakopnya, kunyahnya atau lakopnya Amirul Mu'minin atau Faruq. Lakopnya adalah Amirul Mu'minin dan Al-Faruq, dan kunyahnya adalah Abi Hafs. Nah, Hafs ini ada dua makna. Bisa jadi anaknya itu Hafsah, karena orang dahulu memanggil nama itu depannya, seperti kayak Aish, Hafs. Makna yang lain adalah Hafs adalah salah satu dari nama-nama singa. Salah satu dari nama-nama singa. Nah, Allahu alam mana yang benar. Tapi kita memberikan dua makna tersebut dalam lakopnya, kudiahnya Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah,
Perkataan sami itu ini adalah perkataan yang paling tinggi. Maksudnya sigoh dalam syarah hadis, sigoh penyampaian dalam hadis adalah sami'tu, saya mendengarkan, atau akhbarana. Innamal a'malu binniyat, bahwasanya niat tergantung dengan perbuatan tergantung dengan niat seseorang. Ma di sini malil hasr. Malil hasr. Ma di sini malil hasr. Sesungguhnya hanya hanya niat yang menjadikan pekerjaan kita ini baik atau buruk, diterima atau tidak diterima. Nah, ada orang sholat misalnya, tapi dia tidak tahu niatnya apa sholat itu, nggak tahu, yang penting sholat, maka sholat dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat, cukup niat di hati ya, niat di hati. Ada orang juga misalnya berpuasa, niatnya hanya untuk diet, bukan niat untuk puasa sunnah atau puasa wajib, maka dia tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pahala. Nah, tidak diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala pahala, hanya saja mendapatkan dietnya saja. Dan kita akan insyaallah membahas di faidah-faidahnya nanti. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang itu tergantung apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Rasulnya, maka dia hijrahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, dan itu mendapatkan pahala. Hijrah misalnya, hijrah itu adalah sebuah pekerjaan yang berpindah dari tempat ke tempat yang lain. Andaikan kalau dia niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalnya dia hijrah dari negara kafir, kemudian niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar dia bisa tenang, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, hijrah dan meninggalkan semua hartanya di negara kafir, pindah ke negeri muslim, maka baginya pahala yang sangat besar. Dan hijrah ini bakin ila qiyamis saah, masih ada sampai di hari kiamat, masih ada. Kalau ada orang yang misalnya masih tinggal di negeri kafir, atau enggak masih tinggal di tempat-tempat atau kerumunan orang-orang yang banyak maksiatnya, maka sunnah bagi dia, bagi yang mampu dan takut untuk dia tidak bisa beribadah, maka bisa jadi hukumnya wajib. Hijrah ke tempat yang lebih aman, banyak kaum musliminnya, banyak yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Karena lingkungan hidup itu sangat berpengaruh dengan kita. Nah, kalau ada misalnya suatu kampung semua ngerokok semua, kita toh gak ngerokok, ya bisa-bisa kita ikutan juga.
atau paling enggak dikucilkan sama orang-orang yang ngerokok. Bisa jadi kita tidak bisa beribadah dengan tenang.